memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda. Demikian pula di satuan PAUD. Selain memiliki visi, misi, dan tujuan yang berbeda, juga memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam aturan pengembangan kurikulum di Indonesia, setiap satuan dipersilahkan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang ada di setiap satuan. Hal inilah yang menyebabkan setiap satuan memiliki kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal dengan nama KTSP yang berbeda antara satuan PAUD dengan satuan PAUD lainnya. Hal yang sering kali menjadi kendala saat menyusun KTSP adalah mengembangkan KTSP sesuai karakteristik satuan masing-masing. Maka, mari kita simak bagaimana cara mengembangkan kurikulum PAUD yang sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung setiap satuan. Bapak Ibu, kurikulum PAUD disebut Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan dalam Permendikbud nomor 146 tentang Kurikulum 2013 PAUD dan menjadi acuan dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan. Peraturan ini telah diberlakukan mulai tahun ajaran 2014-2015. Kurikulum pendidikan anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kurikulum satuan pendidikan persekolahan lainnya. Perbedaannya yaitu yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak. Perkembangan anak di sini meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang distimulasi secara seimbang agar seluruhnya mencapai perkembangan yang optimal. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Nah, di sini penetapan tema dipilih dan ditetapkan oleh satuan PAUD disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana lembaga PAUD. Pendekatannya menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik di mana proses pembelajaran dirangsang agar peserta didik secara aktif dapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalat, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, penilaiannya menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Nah, di sini penilaian otentik mengukur perkembangan aspek-aspek perkembangan yang dimunculkan anak di saat mereka berkegiatan atau melalui karya yang dihasilkan. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh. Yang ketiga, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Satuan PAUD di sini seharusnya memfasilitasi pelaksanaan program keorangtuaan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dan yang terakhir adalah kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Kurikulum PAUD ini bersifat responsif terhadap nilai budaya dan sosial lingkungan, sehingga muatan kurikulum dapat diwarnai dengan kondisi lingkungan dan sosial anak. Sebagai contoh, satuan PAUD dapat mengangkat kebencanaan, kemaritiman, sosial finansial, atau mungkin kondisi COVID seperti sekarang ini sebagai bagian muatan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum PAUD mengangkat potensi lingkungan sebagai sumber belajar dan bahan. Intinya, kurikulum PAUD menumbuh kembangkan anak agar dia paham dan dekat dengan lingkungan hidupnya. Kembangkan kurikulum. Hal yang perlu kita pahami adalah struktur kurikulum. Struktur kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan lama belajar. Muatan kurikulum berisi program-program pengembangan yang terdiri atas 1. Program pengembangan nilai agama dan moral. 2. Program pengembangan fisik motorik. 3. Program pengembangan kognitif. 4. Program pengembangan bahasa. 5. Program pengembangan sosial emosional. Dan 6. Program pengembangan seni. Sementara kompetensi inti PAUD merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak
pada akhir layanan PAUD di usia 6 tahun. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Indikator perkembangan merupakan penanda kemampuan yang dicapai anak pada usia tertentu. Bapak Ibu, dalam pengembangan kurikulum, meskipun kompetensi dasar telah ditentukan dalam Permendikbud 146 tahun 2014, tetapi setiap satuan PAUD didorong untuk mengembangkan kompetensi dasar menjadi muatan atau materi pembelajaran. Muatan atau materi pembelajaran adalah cakupan materi yang ada pada kompetensi dasar sebagai bahan yang akan dijadikan kegiatan-kegiatan untuk mencapai kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Berisi kumpulan materi yang akan dikenalkan pada anak untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti pada setiap anak. Muatan pembelajaran atau materi berisi konsep-konsep yang akan dikenalkan pada anak untuk mencapai pemenuhan kompetensi yang diharapkan. Muatan pembelajaran atau materi merujuk pada kompetensi dasar dan dikembangkan oleh satuan PAUD. Satuan PAUD dapat mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan lembaganya. Misalnya, satuan PAUD memiliki visi pengembangan entrepreneurship atau kepemimpinan atau budaya atau nilai agama. Nah, itu dapat dikembangkan sendiri oleh setiap satuan PAUD. Bapak Ibu, pengembangan kurikulum dibangun untuk menciptakan pengalaman baru yang responsif terhadap anak-anak. Pengembangan dan implementasi kurikulum dapat melibatkan keluarga dari anak-anak tersebut. Kurikulum diharapkan dapat membangun kreativitas dan saling melengkapi satu sama lain. Kurikulum adalah panduan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan menyediakan konteks di mana kreativitas dapat berkembang. Konten pengetahuan dan keterampilan diberikan kepada anak sebagai sarana untuk pengembangan kreativitas. Hal-hal yang dipertimbangkan saat memodifikasi kurikulum untuk mendorong pemikiran anak yang kreatif antara lain adalah yang pertama, kurikulum harus sesuai dengan perkembangan agar anak-anak aktif secara fisik dan mental, melibatkan mereka dalam kegiatan aktif dan bukan pasif. Yang kedua, memahami akan minat anak-anak. Pilih bahan dan kegiatan yang bermakna bagi anak-anak. Yang ketiga, sediakan berbagai bahan yang mendorong eksplorasi kreativitas anak-anak. Yang keempat, dalam merancang kurikulum, pertimbangkan semua jenis gaya belajar dan kecerdasan ganda anak-anak. Selanjutnya, dorong anak-anak berpikir dan ingin tahu hal yang berbeda. Biarkan mereka mengajukan pertanyaan dan mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian, dorong rasa ingin tahu anak-anak dengan memberikan penghargaan. Dan terakhir, pastikan untuk memberikan kesempatan anak-anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak lainnya serta orang dewasa lainnya. Bapak Ibu, satuan pendidikan diharapkan mengembangkan kurikulum di satuan PAUD-nya masing-masing sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang tersedia. Untuk itu, marilah kita mengembangkan KTSP di setiap satuan untuk menumbuhkan kreativitas anak dan memberikan mereka pengalaman bermain yang diperlukan agar mereka siap menyongsong abad 21. Setiap satuan PAUD diharapkan memiliki karakteristik yang berbeda dalam KTSP-nya. Marilah kita mencoba untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik tersebut agar dapat diterapkan secara operasional di satuan PAUD masing-masing sehingga tujuan pembelajaran sesuai visi misi di setiap satuan dapat tercapai. Tetap semangat memberikan yang terbaik bagi anak didik kita. Semoga semua yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.
untuk lebih memahami tentang bagaimana menyusun kurikulum PAUD, maka Direktorat PAUD telah mengeluarkan 10 buku pedoman penyusunan kurikulum yang dapat diunduh pada laman angkunpaud.kemdikbud. Terima kasih.